Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya punya pertanyaan yang saya kira mudah dijawab. Apa bedanya antara gelandangan dan peziarah? Siapa yang mau menjawab? Nggak ada yang mau? Ya udah, selesai aja. Karena isinya hanya itu. Ada yang pernah menggelandang? Cuma saya sendiri. Ada yang pernah berziarah? Oh, sedikit sekali. Sedikit sekali. Ini bukan penggelandang dan bukan peziarah. Lalu siapa orang-orang ini? Mungkin akan masuk yang di kelompok yang dibentak tuan rumah itu. "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Setiap minggu misa, makan minum tubuh dan darah Kristus, tapi tetap tinggal di luar." Barangkali kita semua adalah orang-orang itu. Penggelandang, bukan peziarah. Bahasa Jawa punya satu ungkapan, siji sing diarah, dan tentu saja maksudnya Tuhan. Tetapi katanya Tuhan ada di mana-mana, berarti menggelandang juga. Jadi tidak ada bedanya antara penggelandang dan peziarah, ya loh, sama-sama luntang-luntung. Hari ini teks misa yang mungkin Bapak Ibu tidak pegang menunjukkan perbedaannya antara peziarah dan gelandangan. Yang dituju sama saja. Bisa satu, bisa banyak. Tergantung sudut pandangnya. Tetapi saya mengusulkan, kalau gelandangan yang dituju adalah kata benda. Apa saja, benda abstrak atau benda konkret. Itu yang disasar oleh gelandangan. Duit, tempat tinggal, pekerjaan, macam-macam. Kata benda. Sedangkan peziarah adalah kata kerja. Yang lalu mesti dicocokkan. Apakah kerjaku ini, kata kerja yang ku kejar ini,
adalah wujud mencintai perintah Allah. Apakah kerjaku, kata kerja yang kulakukan ini mewartakan karyanya? Atau kerjaku ini, kata kerja yang kuhidupi ini merindukan janjinya? Anda masing-masing bisa ngecek. Bapak Ibu, hari ini, hari-hari belakangan ini, kita diperkenalkan pada toxic leaders. Orang muda akrab dengan toxic relationship. Relasi yang tidak mengembangkan. Menjadi racun, membuat orang macet. Dan demikian juga toxic leaders. Terbongkar sekarang bahwa di sekeliling kita banyak toxic leaders. Ini bukan bahwa orangnya otoriter, orang tua yang galak, strict, sangat kaku pada anak misalnya. Bukan pertama-tama soal itu. Tetapi ini adalah orang-orang yang punya perilaku destruktif dan dampaknya menjadi racun bagi orang-orang di sekelilingnya. Entah sengaja atau tidak sengaja, sama saja. Lebih mengerikan kalau sengaja dengan destruksi, melakukan korupsi, membuat sabotase, dan seterusnya. Tapi juga ada yang tidak sengaja, karena tidak becus menjadi pemimpin, lalu dampaknya adalah followersnya yang banyak itu tertipu oleh ilusinya. Toxic leader sungguh-sungguh meracuni kita. Tetapi kita sebagai orang beriman tidak pernah mengatakan bahwa toxic leader itu adalah mereka, bukan saya. Tidak. Toxic leaders itu adalah saya dan Anda. Kita punya grade tertentu sebagai toxic leaders. Yang kerap saya dengar adalah ungkapan seperti, ya Romo, hidup saya ini mengalir saja, mengikuti ya aliran kemana saya pergi. Itu adalah dampak toxic leader. Seakan-akan hidup kita ini menggelandang. Betul hidup kita menggelandang, tapi kita adalah peziarah. Seperti Petrus yang menasihati orang-orang di Asia Kecil yang dipersekusi oleh orang-orang di sekelilingnya. Saya mengingatkan kalian semua bahwa kita adalah orang asing dan peziarah dalam hidup ini. Jangan lupa, kita adalah tamu dan peziarah dalam hidup ini. Dengan demikian, ziarah bukan perkara lokasi tertentu. Ziarah adalah perkara menyambut keselamatan. Dan keselamatan menurut Yesus dalam perumpamaan ini jelas. Keselamatan itu datangnya bukan nanti setelah kiamat. Sekarang ini, kata kerja yang kita pakai apa? Itulah yang menyelamatkan. Maka pertanyaan orang anonim dalam Injil hari ini sangat tepat. Dia tidak punya konsep bahwa keselamatan itu seperti barang hadiah yang nanti diberikan setelah akhir hidup. Tidak. Sedikit sajakah yang diselamatkan? Dan Yesus tampaknya memberi afirmasi. Memang sedikit yang diselamatkan, karena sedikit yang kata kerjanya tidak sungguh-sungguh mencerminkan ketaatan pada perintah Allah. Aku percaya dalam malam Paskah ada rumusan panjang. Apakah Anda menolak judi dengan segala bentuknya? Jelas cetowelo-welo. Tapi tidak sedikit yang jatuh ke sana. Tahayul sama saja. Jelas menolak,
tapi lip service. Maka saya mengundang Bapak Ibu kita semua, saya juga berefleksi. Apakah peziarahan kita sungguh-sungguh merupakan kata kerja atau kata benda? Kalau kata kerja, apakah sungguh-sungguh mencerminkan cinta kepada perintah Allah, pewartaan karyanya, dan kerinduan kita akan janji Allah, keselamatan yang membahagiakan kita. Semoga kita memilih relasi, memilih kata kerja yang bukan toksik, tapi konstruktif untuk hidup kita sendiri maupun sesama kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.